Gunung Kerinci selalu berdiri gagah, menembus awan di langit Sumatera dengan ketinggian yang seakan tak terjangkau pandangan mata. Ia bukan hanya gunung biasa, melainkan simbol keangkuhan alam yang menyimpan keindahan sekaligus misteri. Setiap tahun, ribuan pendaki menantang dirinya sendiri untuk menaklukkan jalur terjal menuju puncaknya yang menjulang 3.805 meter di atas permukaan laut. Namun, di balik gemerlap wisata alam dan cerita-cerita keberhasilan menaklukkan puncak, ada sisi gelap yang jarang sekali diberitakan ke publik. Sebuah sisi yang sengaja ditutupi rapat agar nama baik destinasi wisata itu tetap terjaga. Pada awal bulan itu, tepat ketika musim pendakian ramai-ramainya, sekelompok pemuda dari berbagai latar belakang berkumpul di sebuah base camp sederhana di kaki Gunung Kerinci. Ada 7 orang dalam rombongan itu, masing-masing dengan semangat yang membara, wajah penuh optimisme, dan ransel besar yang menggendong mimpi untuk berdiri di atap Sumatera. Dari luar, mereka tampak seperti rombongan biasa. Sekumpulan pendaki yang ingin mencari ketenangan di alam, menjauh dari hiruk-pikuk kota. Namun, tak seorang pun menduga bahwa langkah kaki mereka akan membawa cerita panjang penuh misteri yang hingga kini masih dibicarakan dengan suara berbisik. Gunung Kerinci bukan sekadar jalur pendakian dengan hutan lebat dan kabut tebal. Ia menyimpan kisah-kisah tua yang beredar di kalangan masyarakat sekitar. Ada yang percaya bahwa kawasan tertentu di lereng gunung merupakan wilayah terlarang, dihuni oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika manusia. Para pemandu lokal sering mengingatkan para pendaki untuk berhati-hati, bukan hanya terhadap jurang atau cuaca buruk, tetapi juga terhadap jalur yang tidak terlihat. Sebuah istilah halus untuk menyebut kawasan yang dianggap angker. Namun, bagi sebagian besar pendaki modern, kisah-kisah itu dianggap tak lebih dari mitos usang yang digunakan untuk menakut-nakuti. Hari itu, langit cerah ketika 7 pendaki ini mendaftarkan diri di pos resmi pendakian. Petugas mencatat nama mereka, nomor telepon keluarga, dan perkiraan waktu kembali. Prosedur standar dilakukan dengan cepat. Tidak ada yang aneh, tidak ada tanda-tanda mencurigakan. Semuanya berjalan seperti biasa. Bahkan, salah satu anggota kelompok sempat bersenda gurau dengan petugas, mengatakan bahwa ia akan mengirim foto puncak Kerinci dari atas, sebagai bukti bahwa kelompok mereka bukan hanya niat di mulut. Basecamp menjadi saksi terakhir mereka dalam keadaan normal. Di sana, suara tawa mereka masih menggema, aroma kopi instan yang mereka seduh masih melekat di udara, dan langkah-langkah ringan mereka masih membekas di tanah becek karena hujan semalam. Orang-orang yang melihat mereka tak pernah menyangka bahwa tawa yang riang itu adalah momen terakhir sebelum semuanya berubah menjadi kabar yang sulit dipercaya. Bagi masyarakat sekitar, hilangnya pendaki bukanlah cerita asing. Gunung setinggi Kerinci dengan jalur menantang selalu memiliki risiko. Namun, kasus yang terjadi pada rombongan 7 orang ini berbeda. Bukan hanya karena lamanya mereka hilang, tetapi juga karena cara kasus ini ditangani. Senyap, diam, dan nyaris tak tersentuh publikasi media. Ada semacam perintah tak tertulis yang menuntut semua pihak menutup mulut, seolah-olah kebenaran hanya boleh beredar di lingkaran terbatas. Rombongan itu terdiri dari 7 orang, 4 laki-laki dan 3 perempuan. Ada mahasiswa pecinta alam yang baru saja menyelesaikan skripsi, seorang pekerja kantoran yang sedang mengambil cuti, seorang fotografer amatir yang ingin mengabadikan keindahan Kerinci, serta beberapa lainnya yang hanya ingin merasakan pengalaman spiritual di alam bebas. Latar belakang mereka beragam, namun tujuan mereka sama, berdiri di puncak Kerinci, menyaksikan lautan awan, dan mungkin membagikan kisah heroik di media sosial. Tidak ada yang menyangka, foto terakhir mereka yang tersenyum cerah di gerbang pendakian, kelak akan menjadi bahan diskusi panjang penuh misteri. Masyarakat di kaki gunung masih ingat bagaimana mereka melewati jalur desa dengan wajah penuh semangat. Mereka membeli perbekalan di warung, bercakap-cakap dengan ramah, dan bahkan sempat bercanda dengan anak-anak kecil yang berlarian di jalan. Semua interaksi itu terlihat wajar, tak ada yang aneh. Tetapi justru itulah yang membuat cerita ini semakin membingungkan. Bagaimana mungkin 7 orang yang tampak begitu siap, tiba-tiba hilang begitu saja tanpa jejak? Ketika malam pertama tiba di jalur pendakian, cuaca cukup bersahabat. Kabut memang turun, seperti biasa, namun tidak separah yang sering terjadi di musim penghujan. Rombongan itu mendirikan tenda di area yang biasa digunakan pendaki. Mereka bahkan sempat bertemu dengan kelompok lain yang turun lebih awal. Semua terasa normal. Namun,
Setelah itu, kisah mereka perlahan hilang dari jalur resmi, bergeser ke arah yang hingga kini masih jadi tanda tanya besar. Apa yang sebenarnya terjadi pada 7 pendaki itu? Mengapa kabar tentang mereka tidak pernah sampai ke telinga publik pada saat kejadian? Mengapa seolah-olah ada tangan tak terlihat yang berusaha menutup rapat semua informasi? Bagian pertama orientasi ini menjadi pijakan untuk membuka kisah yang jauh lebih rumit dari sekadar tersesat di gunung. Sebab, sejak langkah pertama mereka di jalur pendakian, sudah ada banyak mata yang menyaksikan, tapi tidak semua berani bercerita. Pagi hari itu, udara di kaki Gunung Kerinci masih basah oleh embun. Jalur pendakian yang berlapis tanah merah tampak licin, namun 7 pendaki itu melangkah dengan penuh semangat. Mereka memulai perjalanan setelah menuntaskan sarapan sederhana di base camp, nasi goreng dingin dan kopi instan yang mereka beli dari warung sekitar. Tawa mereka menggema di antara pepohonan, membuat suasana hutan yang biasanya hening menjadi sedikit lebih hidup. Rombongan mereka terbagi ke dalam 2 bagian. 3 orang berjalan di depan dengan langkah lebih cepat, sementara 4 lainnya memilih berjalan santai sambil bercakap-cakap. Seorang di antaranya, si fotografer amatir, tak henti-hentinya mengeluarkan kamera saku dari tasnya, mengabadikan setiap sudut hutan, batang pohon berlumut, burung kecil yang bertengger di dahan, bahkan sekadar kabut tipis yang bergelayut rendah. Di jalur itu, mereka beberapa kali bertemu dengan pendaki lain. Saling sapa, saling senyum, dan terkadang berbagi informasi jalur. Ada rombongan dari Jawa yang baru turun, memberitahu bahwa cuaca di atas cukup bersahabat, meski malam terasa dingin menusuk. Rombongan lain yang lebih kecil hanya memberi anggukan, fokus pada perjalanan pulang. Semua interaksi berlangsung biasa saja, tanpa isyarat akan terjadinya sesuatu yang janggal. Namun, ada satu hal kecil yang luput diperhatikan oleh sebagian besar orang. Salah satu anggota rombongan, seorang perempuan berambut sebahu, beberapa kali merasa tidak nyaman dengan jalur yang mereka tempuh. Ia sempat berkata, "Kok rasanya jalannya agak beda, ya? Aku pernah lihat foto jalur Kerinci, harusnya nggak gini deh." Ucapannya hanya dianggap angin lalu oleh yang lain. Mereka menertawakan kecemasannya, mengira itu hanya perasaan cemas dari orang yang belum terbiasa mendaki gunung setinggi ini. Tapi, ucapan singkat itu belakangan menjadi potongan teka-teki yang sulit diabaikan. Sepanjang perjalanan menuju pos pertama, cuaca semakin berubah. Kabut datang dan pergi, seolah menutup sebagian jalur dari pandangan. Daun-daun bergoyang diterpa angin gunung yang dingin. Di beberapa titik, mereka harus melewati jalur sempit di tepi jurang. Rasa takut bercampur dengan adrenalin, membuat rombongan semakin bersemangat. Mereka bercanda bahwa jalur ini seperti uji nyali gratis. Tak ada satupun yang menyangka, jalur yang dianggap seru, itu kelak menjadi bagian dari tragedi. Menjelang siang, mereka tiba di pos peristirahatan. Rombongan berhenti, membuka bekal, dan minum air dari botol masing-masing. Suasana saat itu masih riang. Salah satu dari mereka bahkan sempat melakukan siaran langsung singkat di media sosial, menunjukkan hutan lebat di belakangnya. "Menuju puncak Kerinci, doakan ya, guys," katanya dengan suara lantang. Siaran langsung itu menjadi jejak digital terakhir mereka yang bisa diakses publik. Setelah itu, akun-akun mereka sunyi. Tidak ada lagi unggahan, tidak ada lagi kabar. Ada satu kejadian aneh yang sempat dialami fotografer kelompok. Saat ia mencoba mengambil gambar sebuah pohon besar yang tampak tua dan berlumut, kamera sakunya tiba-tiba mati. Padahal, baterainya baru saja diganti di base camp. Ia mencoba menyalakannya lagi, namun tetap gagal. Anehnya, ketika mereka berjalan menjauh dari pohon itu, kamera kembali berfungsi normal. Ia menertawakan hal itu sebagai gangguan teknis. Tapi beberapa anggota rombongan yang lebih sensitif hanya diam, merasakan bulu kuduk mereka berdiri. Menjelang sore, mereka tiba di area perkemahan yang biasa digunakan pendaki. Lokasinya cukup luas, dikelilingi pepohonan, dan terdapat sisa-sisa perapian dari rombongan sebelumnya. Mereka mendirikan 2 tenda besar, membagi diri sesuai kenyamanan. Malam itu, api unggun menyala, menerangi wajah-wajah penuh semangat yang duduk melingkar sambil berbagi cerita. Seorang anggota kelompok bercerita tentang pengalamannya mendaki gunung lain, tentang bagaimana ia pernah tersesat sebentar di kabut tebal.
Semua tertawa, tidak sadar bahwa cerita itu seolah-olah menjadi pertanda. Di tengah tawa itu, salah satu dari mereka tiba-tiba mendengar suara samar seperti orang memanggil dari kejauhan. "Hei," begitu katanya, lirih dan hampir tertelan angin. Ia sempat berdiri, menajamkan telinga, namun tak seorang pun mendengar selain dirinya. Ketika ia memberitahu yang lain, mereka kembali menertawakannya, menyebut ia terlalu tegang atau halusinasi karena kelelahan. Peristiwa kecil itu dianggap tidak penting. Padahal bisa jadi itulah tanda pertama bahwa perjalanan mereka akan melenceng dari jalur. Malam di hutan Gunung Kerinci memang tidak pernah benar-benar sepi. Suara serangga, gesekan dahan, dan teriakan jauh hewan malam sering terdengar bersahutan. Namun, malam itu terasa lebih berat. Angin sesekali berhembus kencang, membuat nyala api unggun goyah. Dari balik kabut yang semakin pekat, bayangan pepohonan tampak seolah bergerak. Tidak ada yang berani mengaku takut, tapi beberapa dari mereka mulai merasa was-was. Sekitar tengah malam, salah satu anggota rombongan keluar dari tenda untuk buang air. Ketika ia menoleh ke arah kabut, ia bersumpah melihat siluet seseorang berdiri jauh di antara pepohonan. Sosok itu tampak diam, tidak bergerak. Ia menahan napas, mencoba memastikan, namun dalam sekejap kabut menelan siluet itu. Ia segera kembali ke tenda tanpa mengatakan apa-apa pada yang lain. Dalam hatinya, ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya bayangan atau ilusi mata. Keesokan paginya, mereka bersiap melanjutkan perjalanan ke pos berikutnya. Semua tampak normal, kecuali satu hal, mereka merasa waktu berjalan lebih lambat dari biasanya. Jam tangan menunjukkan pukul 8, tapi suasana seolah masih pagi buta. Cahaya matahari yang harusnya terang, justru tertutup kabut pekat yang menggantung rendah. Jalur yang mereka tempuh pun terasa sedikit berbeda, meski papan penunjuk arah masih ada di beberapa titik. Pada saat itu, tanpa disadari, mereka sudah mulai bergeser dari jalur resmi. Tidak ada yang benar-benar menyadari pergeseran itu, karena hutan Kerinci bisa menipu mata. Jalur yang seolah terbuka bisa saja mengarah ke tempat yang sama sekali asing. Namun, dalam semangat kebersamaan, mereka tidak mempermasalahkannya. Yang mereka pikirkan hanyalah terus berjalan, terus mendaki, sampai tiba di puncak. Tak seorang pun menduga bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil hari itu adalah awal dari hilangnya mereka selama 14 hari penuh. Dan di balik hilangnya itu, ada cerita panjang yang sengaja tidak pernah diceritakan ke publik. Langkah-langkah mereka terus bergema di jalur tanah yang kini mulai menanjak curam. Semakin ke atas, udara semakin tipis, dan kabut seolah menjadi dinding tak kasat mata yang membatasi pandangan mereka. Rombongan masih bercanda, sesekali bernyanyi dengan suara keras untuk mengusir rasa lelah. Namun, di balik tawa itu, ada sesuatu yang mulai berubah. Rasa kebersamaan mereka perlahan disusupi kegelisahan yang samar. Salah satu anggota, mahasiswa pecinta alam yang dianggap paling berpengalaman, mulai menyadari bahwa jalur yang mereka tempuh tidak sepenuhnya sesuai dengan peta pendakian resmi. Ia tidak berani langsung mengatakan, takut membangkitkan panik. Hanya saja, ia mulai sering menoleh ke belakang, memastikan jejak langkah masih bisa diingat jika suatu saat mereka perlu kembali. Kalau sampai salah jalan, kita harus tenang. Jangan ceroboh, batinnya. Tapi kata-kata itu hanya tersimpan di kepalanya, belum ia ungkapkan. Menjelang siang, mereka berhenti di sebuah area lapang kecil, diapit dua batang pohon besar yang menjulang tinggi. Dari tempat itu, seharusnya mereka bisa melihat sebagian pemandangan lembah di bawah. Namun, kabut tebal menutupi semuanya, menyisakan hanya kegelapan putih yang menggantung di udara. Di tengah kabut itu, suara samar terdengar, seperti orang berbicara pelan, meski jelas tak ada pendaki lain di sekitar. Beberapa anggota rombongan saling berpandangan, tapi mereka memilih diam. Tidak ada yang ingin terlihat pengecut. Saat beristirahat, fotografer kelompok kembali mencoba mengabadikan suasana. Ia mengangkat kameranya, membidik ke arah kabut. Beberapa kali ia menekan tombol shutter, namun hasil fotonya aneh, garis-garis kabur seperti bayangan hitam tampak melintas di layar. Mungkin kabutnya terlalu tebal, katanya setengah menenangkan diri. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Perjalanan berlanjut. Jalur semakin sempit,
tanah semakin licin. Mereka mulai harus saling membantu, mengulurkan tangan ketika melewati bagian curam. Di satu titik, salah satu dari mereka hampir tergelincir, namun segera ditarik oleh rekannya. Insiden itu membuat mereka berhenti sejenak, menarik napas panjang. Rasa lelah mulai terasa, meski semangat untuk mencapai puncak masih menjadi motivasi utama. Sore hari, mereka memutuskan untuk mendirikan tenda lebih awal. Lokasi yang mereka pilih kali ini tidak seperti area perkemahan sebelumnya. Tempatnya sempit, tanahnya miring, dan dikelilingi pepohonan rapat. Tapi karena cahaya mulai redup, mereka tidak punya banyak pilihan. Tenda didirikan seadanya, api unggun kembali dinyalakan. Suasana di sekitar terasa berbeda, hening yang terlalu hening. Biasanya, suara serangga malam akan ramai, namun kali ini hanya sesekali terdengar bunyi samar, lalu hilang lagi. Di sekitar api unggun, percakapan mereka lebih singkat. Lelah membuat energi berkurang, namun ada juga rasa enggan untuk terlalu banyak bicara. Seorang anggota tiba-tiba berkata, "Kalian sadar nggak, kalau jalannya tadi kayak nggak ada ujungnya? Rasanya muter-muter aja." Yang lain hanya tertawa kecil, mencoba mengalihkan pembicaraan. Tapi, kalimat itu menancap di kepala mereka, menimbulkan pertanyaan yang tidak terucap. Apakah mereka benar-benar masih di jalur yang benar? Malam semakin larut. Kabut turun makin pekat, menutupi pandangan bahkan hanya sejauh beberapa meter dari api unggun. Salah satu perempuan dalam rombongan mulai merasa gelisah. Ia berulang kali mendengar suara langkah di luar tenda, seolah ada orang yang berjalan mondar-mandir. Saat ia mengintip dari celah tenda, tidak ada siapa-siapa. Ia tidak berani membangunkan yang lain, hanya meringkuk dengan mata terbuka lebar, menunggu pagi. Keesokan harinya, perjalanan kembali dilanjutkan. Namun, suasana mulai berubah drastis. Mereka semakin jarang bercanda. Nafas yang terengah, langkah yang berat, dan tatapan was-was menjadi pemandangan yang lebih nyata. Jalur yang mereka lalui terasa asing, meski papan penunjuk arah masih sesekali terlihat. Tetapi anehnya, papan-papan itu tampak lebih tua, kusam, bahkan beberapa sudah patah dan jatuh. Seolah mereka sedang melewati jalur yang sudah lama tidak digunakan orang lain. Mahasiswa pecinta alam yang tadinya yakin dengan peta mulai ragu. Ia sering berhenti, membuka peta lipat, lalu memandang sekeliling. Tapi peta seakan tidak sesuai dengan kenyataan di depan mata. Ia sempat bergumam, harusnya ada persimpangan di sini, tapi kok nggak ada? Gumaman itu membuat yang lain resah. Namun, ia segera menutup peta dan berkata dengan suara keras, "Santai aja, kita masih di jalur yang benar." Kalimat yang terdengar lebih seperti upaya menenangkan diri ketimbang keyakinan sebenarnya. Menjelang sore, mereka kembali menemukan lokasi lapang kecil untuk beristirahat. Dari situ, seharusnya mereka bisa melihat ke arah puncak. Tapi, lagi-lagi, kabut menutup segalanya. Seolah-olah gunung itu enggan menunjukkan wajahnya. Rasa lelah bercampur frustrasi mulai terasa di antara mereka. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Kayaknya gunung ini nggak mau kita sampai puncak, deh." Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Malam itu, sesuatu yang lebih ganjil terjadi. Saat mereka duduk di sekitar api unggun, tiba-tiba terdengar suara tertawa lirih dari arah pepohonan. Suara itu jelas, namun samar, seperti berasal dari jarak yang tak bisa dipastikan. Semua terdiam, saling menatap dengan mata lebar. Tidak ada yang berani bergerak. Hanya nyala api yang terus bergoyang, seolah ikut mendengar suara itu. Akhirnya, salah satu dari mereka mencoba memecah ketegangan. Mungkin itu suara hewan, kali. Tapi tidak ada yang benar-benar percaya. Suara tawa manusia dan suara hewan jelas berbeda. Malam itu, mereka tidur dengan was-was, sebagian bahkan tidak benar-benar memejamkan mata. Sejak hari itu, perjalanan mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berubah dalam cara mereka memandang gunung. Rasa kagum yang semula ada, perlahan digantikan oleh rasa takut yang sulit dijelaskan. Jalur semakin asing, kabut semakin pekat, dan waktu seolah berjalan tidak wajar. Mereka tidak lagi yakin apakah mereka sedang mendaki menuju puncak, atau justru berjalan semakin jauh ke dalam sesuatu yang tidak seharusnya mereka datangi. Di titik itulah, tanpa mereka sadari, mereka sudah mulai
hilang. Bukan hilang secara fisik semata, melainkan juga hilang dalam waktu, dalam arah, dalam logika. Dan sejak saat itu, perjalanan 7 pendaki ini perlahan berubah menjadi kisah panjang yang penuh misteri, yang kelak tidak akan pernah sepenuhnya diungkap ke publik. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat bagi 7 pendaki itu. Tubuh yang semula penuh tenaga mulai menunjukkan tanda kelelahan. Bahu pegal karena tas ransel yang berat, kaki terasa gemetar setiap kali menanjak, dan wajah-wajah yang dulunya penuh tawa kini mulai muram. Namun, meski lelah, mereka tetap melangkah. Ada sesuatu yang membuat mereka merasa harus terus maju, entah itu ambisi mencapai puncak atau sekadar rasa gengsi di antara sesama. Jalur yang mereka lalui kini benar-benar asing. Pohon-pohon menjulang rapat, menutup cahaya matahari yang seharusnya membantu mereka menakar waktu. Kompas yang mereka bawa tampak seolah tidak konsisten. Jarumnya bergetar, berputar pelan, lalu berhenti di arah yang membuat bingung. Mahasiswa pecinta alam mencoba meyakinkan kelompok, mengatakan bahwa hal itu normal karena gangguan medan magnet. Tapi dalam hati ia mulai gelisah. Perempuan yang sejak awal sudah merasa jalannya berbeda kini, semakin sering menunjukkan keresahan. Ia mengatakan beberapa kali merasa melihat bayangan orang berjalan di depan mereka, padahal jelas tidak ada siapapun. Bahkan saat mereka berhenti, ia merasa ada sosok lain yang ikut berhenti. Suaranya mulai bergetar saat bercerita, namun teman-temannya hanya menenangkannya dengan kalimat sederhana, "Jangan panik, kita masih bareng-bareng." Pada suatu siang, mereka menemukan sebuah jalur bercabang. Anehnya, di peta resmi jalur itu tidak ada. 2 jalur terbuka di depan mereka. Yang kiri tampak lebih lebar dan menurun sedikit, sementara yang kanan lebih sempit dan menanjak curam. Perdebatan terjadi. Sebagian ingin mengikuti jalur yang menanjak, karena logikanya jalur menuju puncak harus terus naik. Sebagian lagi merasa jalur lebar lebih aman. Akhirnya, mereka memilih jalur menanjak. Keputusan itu diambil terburu-buru, tanpa benar-benar menganalisis tanda sekitar. Dan itulah titik pertama yang benar-benar menjerumuskan mereka semakin jauh dari jalur utama. Seiring hari berganti, perlengkapan mereka mulai berkurang. Persediaan makanan menipis, air yang mereka bawa tidak lagi cukup. Mereka mencoba mengambil air dari sumber alami di hutan, namun rasanya tidak sama, membuat sebagian dari mereka sakit perut. Tidur pun tidak lagi nyenyak. Suara-suara aneh selalu muncul, entah dari arah hutan atau dari dalam pikiran mereka sendiri. Malam keempat, salah satu anggota rombongan mengaku bermimpi buruk. Ia bermimpi berjalan sendirian di hutan gelap, lalu melihat keenam temannya duduk melingkar tanpa wajah. Saat ia mendekat, keenam sosok itu menoleh bersamaan, lalu terdengar tawa panjang menggema. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, namun tidak berani menceritakan mimpinya pada yang lain. Anehnya, ketika pagi tiba, ia melihat bekas tapak kaki kecil di sekitar tenda, padahal tidak ada pendaki lain yang lewat jalur itu. Hari demi hari, kabut semakin menjadi teman setia. Kabut turun bukan hanya pagi atau sore, melainkan hampir sepanjang waktu. Pandangan mereka hanya sejauh beberapa meter. Arah pun menjadi semakin sulit dikenali. Papan penunjuk arah sudah tidak lagi terlihat. Jalur yang mereka ikuti lebih mirip jalan satwa daripada jalur pendakian. Mahasiswa pecinta alam itu mencoba menenangkan diri dan yang lain, namun wajahnya semakin pucat. Ia tahu mereka mulai tersesat. Di tengah kebingungan itu, ada satu hal yang aneh. Meski mereka merasa sudah berjalan jauh, seolah-olah mereka kembali ke tempat yang sama. 2 kali mereka melewati pohon besar dengan akar melingkar yang sama. 3 kali mereka merasa mendengar suara gemericik air, tapi ketika didekati, tidak ada sungai. Kejadian-kejadian ini membuat mental mereka goyah. Sebagian mulai marah-marah, sebagian lagi hanya diam dengan wajah kosong. Pada hari ke-7, mereka benar-benar kehilangan orientasi. Peta tidak lagi berguna, kompas tidak dapat dipercaya, dan sinyal telepon genggam sudah lama hilang. Mereka hanya mengandalkan naluri untuk terus bergerak. Namun, semakin mereka melangkah, semakin dalam pula mereka masuk ke wilayah yang tidak dikenal. Salah satu dari mereka, si fotografer, mencoba mendokumentasikan perjalanan mereka meski kondisi kacau. Ia mengambil foto-foto hutan, kabut, dan wajah-wajah letih teman-temannya. Tapi, setiap kali melihat hasil foto,
Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ada bayangan tambahan di antara mereka. Ada garis samar seperti sosok tinggi berdiri di belakang pohon. Ia tidak berani menunjukkan foto itu, hanya menyimpannya dengan tangan gemetar. Sementara itu, di luar sana, di pos pendakian, keluarga mereka mulai gelisah. Sudah lewat dari jadwal yang seharusnya mereka turun, tapi tidak ada kabar. Laporan mulai dibuat, namun pihak pengelola wisata berusaha meredam kepanikan. Mungkin hanya terlambat, itu hal biasa, begitu alasan yang diberikan. Media tidak diberi akses. Semua ditangani senyap, dengan alasan menjaga citra wisata Gunung Kerinci. Kembali ke hutan, 7 pendaki itu terus berjalan dengan tubuh yang semakin lemah. Mereka tidak tahu bahwa langkah-langkah kecil yang mereka ambil, setiap jam, setiap hari, sedang membawa mereka semakin jauh ke dalam misteri Gunung Kerinci. Sebuah misteri yang kelak tidak akan pernah benar-benar diceritakan ke khalayak ramai. Dan di titik inilah, orientasi cerita berakhir. 7 orang pendaki, penuh semangat di awal, kini berada di jalur asing yang menelan arah, waktu, dan tenaga mereka. Hilang dalam hutan yang sama sekali tidak mereka kenali. Di hari keempat sejak mereka mendaki, suasana di basecamp pendakian Gunung Kerinci mulai diliputi tanda tanya. Biasanya, para pendaki akan turun paling lambat 2 atau 3 hari setelah berangkat. Namun, 7 orang yang mendaftar atas nama kelompok mahasiswa dan pekerja muda itu belum juga terlihat kembali. Petugas pos sempat menganggap wajar. Kadang ada pendaki yang ingin menikmati malam tambahan di puncak atau memperlambat perjalanan karena cuaca. Tetapi, ketika jam-jam berlalu tanpa kabar, kegelisahan mulai muncul. Keluarga yang menunggu kabar di kota pun mulai menghubungi pihak basecamp. Telepon masuk ke pos pendakian, menanyakan apakah rombongan itu sudah turun. Jawaban yang diberikan masih standar, belum terlihat, mungkin mereka masih di atas. Tapi nada suara petugas mulai tidak yakin. Mereka tahu, semakin lama pendaki hilang kontak, semakin besar kemungkinan sesuatu yang buruk terjadi. Hari kelima, seorang anggota keluarga datang langsung ke pos. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Ia memaksa petugas untuk melakukan pencarian. Anak saya bukan tipe yang ceroboh. Dia pasti sudah bilang kalau telah turun. Ini sudah tidak wajar, katanya dengan suara parau. Namun, pihak pengelola wisata tampak ragu. Mereka berulang kali menekankan bahwa laporan resmi harus menunggu waktu tertentu. Di balik keraguan-raguan itu, tersimpan alasan yang lebih gelap. Pihak pengelola tidak ingin kasus ini bocor ke publik. Gunung Kerinci adalah kebanggaan daerah, destinasi wisata yang mendatangkan ribuan pengunjung setiap tahun. Satu kasus hilangnya pendaki bisa menjadi berita nasional, membuat orang takut datang, menurunkan jumlah wisatawan. Karena itulah, ada tekanan halus dari pihak-pihak tertentu untuk meredam kabar ini. Tangani diam-diam, jangan ada media. Begitu perintah yang beredar dari mulut ke mulut. Meski begitu, pencarian tetap harus dilakukan. Tim kecil dibentuk dari relawan lokal dan beberapa anggota SAR. Mereka bergerak tanpa banyak publikasi, hanya berbekal informasi jalur yang terakhir diduga dilewati rombongan. Di jalur awal, jejak-jejak memang ditemukan, sisa bungkus makanan, bekas pijakan kaki di tanah, dan abu perapian kecil. Tanda-tanda itu meyakinkan mereka bahwa rombongan memang sempat berada di jalur resmi. Namun, setelah beberapa kilometer, jejak itu hilang. Seolah-olah 7 orang itu lenyap begitu saja ke dalam kabut. Di titik ini, rumor mulai beredar di kalangan warga desa sekitar. Beberapa mengatakan bahwa rombongan itu mungkin sudah menyeberang ke jalur terlarang. Ada cerita lama tentang kawasan hutan tertentu yang menelan pendaki yang terlalu berani. Warga desa sendiri jarang sekali masuk ke wilayah itu, kecuali dengan ritual khusus. Namun, rumor seperti itu tentu saja tidak masuk akal bagi petugas pencarian yang lebih mengandalkan logika. Mereka menganggap, kemungkinan besar rombongan hanya salah jalur. Hari ke-6, pencarian mulai diperluas. Relawan tambahan dikerahkan, membawa peralatan lebih lengkap. Namun, kabut tebal membuat jarak pandang terbatas. Beberapa kali tim merasa mendengar suara samar, seperti teriakan minta tolong. Mereka mengejar arah suara itu, namun tidak pernah menemukan sumbernya. Anehnya, suara itu selalu terdengar jauh,
meski mereka sudah berlari mendekat. Laporan demi laporan masuk ke pos, namun semua ditulis dengan hati-hati. Tidak ada yang boleh bocor keluar. Bahkan keluarga korban diminta untuk tidak berbicara kepada wartawan. Ini demi kebaikan bersama, kata seorang petugas dengan nada tegas. Kebaikan bersama, atau sekadar menutupi nama baik wisata gunung? Pertanyaan itu menggantung, tak ada jawaban. Hari ke-7, suasana semakin mencekam. Tim pencarian menemukan tenda kosong di sebuah area sempit, jauh dari jalur resmi. Tenda itu rusak sebagian, tiangnya patah, dan perlengkapan di dalamnya berantakan. Ada pakaian basah, ada botol minum kosong, dan ada coretan samar di tanah yang menyerupai tanda panah. Namun, arah tanda itu membingungkan, karena justru mengarah lebih dalam ke hutan. Apakah itu buatan para pendaki yang tersesat? Atau sekadar coretan alami yang mirip tanda panah? Tidak ada yang bisa memastikan. Sementara itu, di desa, bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang berkata bahwa gunung sedang marah. Ada pula yang menyebutkan bahwa para pendaki melanggar pantangan yang tidak boleh dilakukan di jalur Kerinci. Pantangan itu beragam. Tidak boleh bicara sembarangan, tidak boleh menunjuk puncak dengan jari, tidak boleh meninggalkan sampah sembarangan. Entah benar entah tidak, tapi rumor itu membuat keluarga korban semakin tertekan. Di sisi lain, pihak pengelola semakin ketat dalam menutup informasi. Beberapa wartawan lokal yang mencium kabar mencoba datang ke pos, namun ditolak dengan alasan tidak ada kasus luar biasa. Mereka hanya diperbolehkan mengambil gambar suasana wisata biasa, bukan area pencarian. Para keluarga dipaksa bungkam dengan janji samar bahwa pencarian akan terus dilakukan. Namun, rasa curiga mulai tumbuh. Mengapa pencarian dilakukan senyap? Seolah-olah ada sesuatu yang besar yang ingin disembunyikan? Hari ke-8, pencarian masih berlanjut, tapi hasilnya nihil. Hanya ada suara-suara samar, jejak yang tidak jelas, dan rasa putus asa yang mulai merayap di hati para relawan. Namun, mereka tidak bisa berhenti. 7 nyawa bergantung pada pencarian ini. Meski dunia luar tidak tahu, meski berita tidak sampai ke media, di hutan Kerinci ada drama besar yang sedang berlangsung. Drama tentang hidup dan mati, tentang 7 orang yang entah di mana, dan tentang misteri gunung yang menelan mereka tanpa jejak. Hari ke-9 sejak keberangkatan rombongan pendaki itu menjadi titik balik. Kegelisahan keluarga berubah menjadi kemarahan. Di base camp, beberapa orang tua dan saudara korban menuntut kepastian. Mereka menanyakan perkembangan pencarian, namun jawaban yang keluar selalu sama, masih dalam proses, mohon bersabar. Jawaban klise itu terdengar menenangkan di permukaan, tetapi di baliknya tersimpan kebuntuan. Tim pencari memang bekerja, namun hasil yang didapat hanya semakin membingungkan. Seorang ibu korban, dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan keputusasaan, menangis di depan pos pendakian. Tangisannya menggema, menarik perhatian para pendaki lain yang baru turun dari gunung. Mereka heran, mengapa ada keluarga korban di situ, tapi tidak ada pemberitaan resmi? Beberapa mencoba bertanya, namun petugas pos segera menengahi, memberi penjelasan seadanya, hanya kendala komunikasi, pendaki itu baik-baik saja. Pernyataan itu jelas tidak sinkron dengan kenyataan yang mereka hadapi. Pada saat yang sama, beberapa relawan pencarian melaporkan hal aneh. Mereka menemukan sisa-sisa api unggun yang masih hangat di sebuah lokasi yang jauh lebih dalam dari jalur resmi. Artinya, setidaknya sampai beberapa hari sebelumnya, para pendaki itu masih hidup dan berusaha bertahan. Namun, yang membuat bulu kuduk meremang adalah tanda-tanda di sekeliling lokasi. Ada potongan kain yang diikat pada batang pohon, seolah-olah menjadi penanda. Tetapi pola ikatan itu tidak beraturan, ada yang mengarah ke utara, ada yang ke barat. Lebih aneh lagi, salah satu relawan bersumpah melihat tulisan samar di batang pohon, seperti ukiran terburu-buru dengan benda tajam. Tulisan itu hanya satu kata, bingung. Kata itu terlihat kabur, mungkin karena terbawa kelembapan hutan. Bagi sebagian orang, itu hanyalah kebetulan. Tapi bagi yang lain, itu bukti bahwa rombongan mulai kehilangan arah dan mencoba memberi tanda, meskipun caranya terkesan putus asa. Sementara pencarian semakin intens, rumor di desa sekitar terus berkembang. Ada yang bilang para pendaki disembunyikan,
oleh penunggu gunung. Ada pula yang percaya mereka masuk ke jalur rahasia menuju hutan keramat. Warga yang lebih tua mengingatkan tim pencarian untuk berhati-hati, tidak mengucapkan kata-kata kasar, dan membawa sesajen kecil agar perjalanan tidak terganggu. Tentu saja, bagi tim SAR yang mengandalkan kompas, peta, dan GPS, nasihat itu terdengar irasional. Namun, setelah berhari-hari tanpa hasil, beberapa relawan diam-diam mulai mengikuti saran warga, menaruh rokok di atas batu, atau berdoa pelan saat melewati hutan lebat. Hari ke-10, hujan deras mengguyur kawasan pendakian. Jalur menjadi licin, kabut semakin tebal. Tim pencari yang terbagi ke beberapa regu mengalami kelelahan. Beberapa anggota bahkan jatuh sakit karena cuaca ekstrim. Namun, tekanan dari keluarga membuat pencarian tidak bisa dihentikan. Semua bekerja dengan rasa tertekan, apalagi perintah dari atas jelas, jangan sampai kasus ini bocor keluar. Kalau media tahu 7 orang hilang selama ini, habis sudah nama baik wisata kita. Tidak ada lagi turis yang mau datang, kata seorang petugas senior di base camp kepada relawan dengan nada serius. Kalimat itu menjadi bukti nyata bahwa ada upaya untuk menutup rapat-rapat peristiwa ini. Bahkan, beberapa keluarga korban yang mencoba menghubungi wartawan diminta menandatangani surat pernyataan agar tidak menyebarkan informasi. Sebagai gantinya, mereka dijanjikan kompensasi dan kepastian bahwa pencarian akan maksimal. Namun janji itu tidak membuat keadaan lebih ringan. Di antara keluarga korban, muncul rasa curiga. Apakah pencarian ini sungguh-sungguh untuk menyelamatkan nyawa, atau hanya untuk menjaga reputasi? Hari ke-11, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Salah satu regu pencari menemukan sandal yang sudah sobek di tepi sungai kecil di dalam hutan. Sandal itu dikenali oleh salah satu kerabat sebagai milik salah satu pendaki. Penemuan ini menimbulkan harapan sekaligus ketakutan. Jika ada sandal tertinggal, berarti rombongan memang masih bergerak ke wilayah itu. Tapi mengapa mereka tidak ditemukan? Apakah mereka masih hidup? Atau justru sudah tak berdaya? Regu yang menemukan sandal itu melanjutkan pencarian ke hulu sungai. Mereka menemukan jejak kaki samar, tapi setelah beberapa ratus meter, jejak itu hilang terbawa arus air. Sementara itu, beberapa anggota regu melaporkan mendengar suara teriakan lemah di kejauhan. Mereka berusaha mengejar arah suara, tetapi seperti sebelumnya, suara itu selalu menjauh, seakan-akan sedang dipermainkan. Hari ke-12, situasi di base camp semakin menegangkan. Keluarga korban mulai mempertanyakan kejujuran pihak pengelola. Mengapa berita tidak boleh keluar? Mengapa tidak ada konferensi pers? Mengapa pencarian harus diselimuti kerahasiaan? Di sisi lain, pihak pengelola mengerahkan segala cara untuk meredam, menenangkan keluarga, menolak wartawan, bahkan mengalihkan perhatian dengan aktivitas wisata lain di area sekitar. Di tengah suasana kacau itu, sebuah kabar mengejutkan datang dari regu pencari di hutan. Mereka menemukan secari kertas basah yang tersangkut di antara akar pohon. Kertas itu terlihat seperti sobekan dari buku catatan kecil. Tulisan di atasnya sudah sebagian pudar karena air, tetapi masih bisa terbaca beberapa kata. Hari ke-5, kabut tebal, jalan berputar, suara, tidak tahu arah. Tulisan itu mengguncang hati semua yang membacanya. Itu berarti, para pendaki memang mencatat perjuangan mereka bertahan hidup. Ada kabut yang membuat mereka tersesat, ada suara-suara yang membuat mereka bingung. Namun, siapa yang menulis catatan itu? Dan di mana mereka sekarang? Pencarian semakin intens, tetapi tekanan untuk tetap diam juga semakin besar. Semua laporan lapangan hanya boleh beredar di lingkaran internal. Tidak ada satupun yang boleh sampai ke media. Seolah-olah, ada tembok besar yang memisahkan antara tragedi yang sesungguhnya dengan wajah wisata yang ingin tetap terlihat aman dan nyaman. Hari ke-13 sejak rombongan pendaki dinyatakan belum kembali menjadi salah satu hari paling menegangkan. Tim pencari yang dibagi ke beberapa regu mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan mental. Bukan hanya karena medan yang berat, tetapi juga karena hal-hal aneh yang mereka rasakan di hutan kerinci. Seorang relawan bernama Raka menceritakan kepada rekan-rekannya bahwa ia merasa seperti diikuti. Saat berjalan di jalur yang penuh kabut, ia mendengar langkah kaki lain di belakangnya, padahal semua anggota regu ada di depannya. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa.
Beberapa kali ia juga merasa melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Raka berusaha merahasiakan pengalamannya, tetapi wajah pucat dan matanya yang gelisah membuat orang lain menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Di sisi lain, tim SAR menemukan sebuah lokasi perkemahan lain yang diduga pernah digunakan rombongan pendaki. Lokasinya lebih dalam dari jalur sebelumnya, berada di dekat tebing kecil. Perkemahan itu jauh lebih rapi daripada yang ditemukan sebelumnya. Ada beberapa ranting tersusun seperti tanda, ada sisa makanan kaleng yang terbuka setengah, dan ada botol air yang masih terisi sedikit. Yang membuat tim terdiam adalah tulisan di tanah menggunakan batu. Masih tunggu. Tulisan itu sederhana, tetapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri. Apakah itu berarti mereka masih hidup dan berharap ditemukan? Atau justru pesan itu ditinggalkan sudah lama, tanpa ada kepastian? Tim segera melaporkan penemuan itu ke pos. Namun, seperti biasa, laporan itu tidak boleh keluar. Semua informasi dikunci di meja koordinasi, dan keluarga hanya diberi kabar samar. Ada tanda-tanda positif. Padahal, kenyataannya jauh lebih mengerikan daripada yang diungkapkan. Di base camp, suasana semakin panas. Keluarga korban mulai mendesak keras agar mereka diizinkan ikut dalam pencarian. Beberapa bahkan nekat masuk jalur pendakian sendiri. Namun, pihak pengelola menahan mereka dengan alasan berbahaya. Untuk meredam ketegangan, beberapa keluarga diberi akses untuk berbicara dengan anggota tim pencari, meski dengan pengawasan ketat. Dari sanalah keluarga mengetahui ada tanda-tanda perkemahan. Tetapi, mereka juga sadar bahwa banyak hal lain yang tidak diungkapkan. Hari ke-13 sore, regu pencari yang bergerak ke arah barat hutan melaporkan hal ganjil. Mereka menemukan kain sobek yang tersangkut di dahan tinggi, seolah-olah ada orang yang berusaha memberi tanda dengan cara apapun. Kain itu basah, lusuh, dan baunya apek. Warna aslinya sulit dikenali, tetapi setelah diteliti, ternyata itu potongan dari kaos salah satu anggota rombongan. Itu menimbulkan harapan, sekaligus rasa takut. Beberapa jam kemudian, saat hujan mulai reda, regu lain melaporkan penemuan baru, sebuah buku kecil yang nyaris hancur. Halamannya basah, tinta banyak yang luntur. Namun, ada beberapa kalimat yang masih bisa dibaca. Hari ke-8, suara itu datang lagi, kami berjalan berputar, makanan hampir habis, ada yang mulai demam. Kalimat itu menjadi bukti nyata bahwa mereka bertahan setidaknya sampai hari ke-8. Ada yang sakit, ada yang kelaparan, dan mereka terus diganggu oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Suara itu datang lagi, membuat semua orang bergidik. Apa yang dimaksud dengan suara itu? Apakah hanya halusinasi akibat kelelahan? Atau sesuatu yang lebih? Laporan ini kembali ditahan rapat-rapat oleh pihak pengelola. Mereka takut jika catatan itu sampai ke tangan wartawan, citra Gunung Kerinci akan hancur. Namun, di kalangan internal, kabar itu menyebar cepat. Para relawan yang membaca catatan itu mulai ketakutan. Sebagian besar dari mereka percaya bahwa hutan memang sedang mempermainkan para pendaki. Malam itu, di pos pencarian, beberapa keluarga tidak bisa tidur. Mereka menunggu kabar dengan gelisah, sementara petugas mondar-mandir mencoba terlihat sibuk. Di luar, hujan masih turun, membasahi jalur licin yang akan kembali dilewati besok. Sementara itu, regu yang bermalam di hutan melaporkan hal mengerikan. Saat mereka beristirahat, salah satu anggota mendengar teriakan lemah, seperti seseorang memanggil dari jauh. Mereka menyalakan senter, mencoba mencari arah suara. Namun, yang mereka lihat hanya kabut tebal yang memantulkan cahaya lampu, membuat bentuk-bentuk aneh seolah wajah yang mengintip dari balik pepohonan. Beberapa anggota regu mulai kehilangan semangat. Mereka merasa pencarian ini tidak hanya melawan alam, tetapi juga sesuatu yang tidak terlihat. Namun, mereka tidak bisa mundur. Ada 7 nyawa yang masih mungkin diselamatkan. Hari ke-14 mulai menyingsing dengan suasana penuh kecemasan. Pencarian hari itu akan menentukan segalanya. Apakah rombongan masih bisa ditemukan hidup, atau sudah terlambat? Semua regu dikerahkan lebih dalam, dengan peralatan medis yang disiapkan. Ambulans sudah siaga di kaki gunung. Helikopter bahkan dipertimbangkan untuk membantu, meski cuaca tidak mendukung.
Kabar dari regu pertama mulai masuk sekitar siang hari. Mereka menemukan bekas api unggun yang jauh lebih baru daripada sebelumnya. Asap tipis masih tercium, meski kayu sudah hampir padam. Itu berarti, dalam 1 atau 2 hari terakhir, ada orang yang masih berusaha membuat api di situ. Degup jantung para pencari berpacu. Apakah itu berarti rombongan masih hidup? Sementara itu, regu lain melaporkan sesuatu yang membuat semua orang di pos membeku. Mereka menemukan tanda di batu besar, tulisan dengan arang. "Tolong cepat." Tulisan itu jelas, tidak mungkin terbentuk alami. Itu berarti, mereka benar-benar masih berjuang. Namun, waktu hampir habis. Kondisi tubuh manusia tidak mungkin bertahan lama tanpa makanan cukup, apalagi di medan seberat itu. Harapan dan rasa takut bercampur menjadi satu. Semua regu meneguhkan hati, hari ini harus menjadi hari penentu. Mereka harus menemukan ketujuh pendaki itu, hidup atau mati. Dan tanpa ada yang menyadari, di balik semua pencarian yang dilakukan dengan penuh pengorbanan, satu fakta tetap terjaga rapat, dunia luar tidak tahu apa-apa. Tidak ada berita di televisi, tidak ada artikel di media online, seolah-olah tidak pernah terjadi tragedi. Seakan-akan 7 orang itu hanya hilang di antara kabut, bukan di dalam sejarah. Hari ke-14 sejak rombongan pendaki hilang akhirnya tiba. Sejak fajar, base camp sudah ramai oleh keluarga, relawan, dan petugas yang berjaga. Wajah-wajah lelah menghiasi setiap sudut. Beberapa orang terlihat duduk menunduk dengan mata sembab, sebagian lagi menatap hutan seolah memohon jawaban. Semua tahu, waktu sudah sangat mendesak. Jika para pendaki masih hidup, tubuh mereka pasti dalam kondisi kritis. Pagi itu, koordinasi dilakukan lebih serius dari sebelumnya. 3 regu utama dibentuk, masing-masing membawa logistik medis darurat. Oksigen portabel, cairan infus, selimut termal, hingga tandu darurat disiapkan. Bahkan, 1 helikopter kecil disiagakan di lapangan desa, meski cuaca belum tentu mengizinkan penerbangan. Perintah jelas, hari ini harus ada hasil. Temukan mereka. Regu pertama bergerak menyisir jalur utara, mengikuti jejak bekas api unggun yang ditemukan sehari sebelumnya. Regu kedua diarahkan ke arah barat, di mana tulisan, "Tolong cepat," ditemukan. Regu ketiga, yang paling besar, diperintahkan masuk lebih dalam ke arah lembah yang jarang dilewati pendaki biasa. Lembah itu terkenal berbahaya karena vegetasi rapat dan jurang tersembunyi di banyak titik. Namun, dari semua arah yang ada, lembah itulah yang paling mungkin menjadi tempat rombongan terjebak. Sepanjang perjalanan, regu pencari dihadapkan pada cuaca yang terus berubah. Kabut tebal turun tiba-tiba, menutup jarak pandang hanya beberapa meter. Hujan rintik-rintik membuat jalur licin. Namun, semangat untuk menemukan para pendaki membuat semua kelelahan ditekan. Beberapa anggota tim bahkan mulai bergumam doa, berharap alam berpihak. Sekitar tengah hari, regu pertama melaporkan penemuan penting. Mereka menemukan beberapa barang yang tercecer di jalur setapak kecil. Sebuah botol minum kosong, potongan plastik pembungkus makanan, dan selembar kain yang sudah penuh lumpur. Setelah diperiksa, keluarga korban yang ikut di base camp mengenali kain itu sebagai milik salah satu anggota rombongan. Temuan ini membuat semua yakin bahwa mereka benar-benar masih berada di sekitar kawasan itu. Tak lama setelah laporan pertama, regu kedua juga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Di dinding batu kecil di dalam hutan, ada coretan arang dengan tulisan terburu-buru. "Air habis. Lapar. Jangan tinggalkan." Tulisan itu membuat suasana di pos hening sesaat. Beberapa keluarga langsung menangis, membayangkan penderitaan anak-anak mereka di hutan. Petugas berusaha menenangkan, berjanji bahwa pencarian sudah semakin dekat. Namun, rasa panik semakin sulit dibendung. Regu ketiga, yang masuk ke lembah dalam, mengalami kesulitan paling besar. Vegetasi terlalu rapat, jalur hampir tidak terlihat. Beberapa kali mereka harus menebas semak dengan parang, bahkan membuat jalur baru. Tetapi usaha itu terbayar ketika mereka menemukan sisa perapian yang masih hangat. Aroma kayu terbakar masih tercium samar. Itu berarti ada manusia yang baru saja berada di sana. Para pencari berteriak memanggil nama rombongan pendaki, berharap ada jawaban. Hanya gema suara mereka yang kembali,
bercampur dengan desiran angin. Namun, salah satu anggota regu bersumpah mendengar suara lirih, seperti orang mengerang dari arah jurang. Mereka segera bergerak menuju sumber suara. Situasi di base camp semakin tegang. Laporan-laporan kecil yang masuk membuat keluarga korban berada di ambang histeris. Namun, pihak pengelola tetap menahan kabar agar tidak keluar ke publik. Mereka bahkan melarang keluarga untuk menghubungi kerabat lain atau mengunggah kabar ke media sosial. Semua dibungkam dengan alasan menjaga situasi tetap kondusif. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah usaha keras menjaga reputasi wisata. Menjelang sore, regu di lembah melaporkan bahwa mereka menemukan tanda kehidupan yang lebih jelas. Sehelai kaos basah tergantung di ranting pohon, seolah dipasang sebagai penanda darurat. Lebih jauh lagi, mereka menemukan plastik kosong yang pernah berisi mie instan, sudah robek dan kotor. Semua itu menunjukkan bahwa rombongan berusaha bertahan hidup dengan sisa-sisa makanan yang ada. Ketegangan mencapai puncaknya ketika salah satu anggota regu melaporkan melalui radio dengan suara bergetar, "Kami melihat sesuatu, ada tubuh, bergerak." Laporan itu membuat semua orang di base camp menahan napas. Komunikasi radio terus tersambung, suara terengah-engah dari regu di lembah terdengar jelas. Mereka mengatakan menemukan beberapa sosok terbaring di tanah, lemah, dengan tubuh penuh luka dan kotoran lumpur. Tidak semuanya bergerak. Sebagian tampak hanya bernapas tipis. Seketika, suasana di base camp berubah. Tangisan keluarga pecah, doa-doa dipanjatkan. Tim medis segera dikerahkan naik untuk melakukan evakuasi. Semua sadar, ini adalah momen penentuan, hidup atau mati. Namun, bahkan di tengah kepanikan itu, pihak pengelola tetap bersikap dingin. Mereka langsung memerintahkan agar tidak ada satupun foto atau video bocor keluar. Simpan semua dokumentasi untuk arsip internal. Tidak boleh ada yang sampai ke wartawan, kata seorang koordinator dengan nada tegas. Semua dokumentasi hanya boleh digunakan sebagai bukti untuk laporan resmi yang disesuaikan. Malam itu, evakuasi darurat dilakukan. 7 pendaki ditemukan dalam kondisi sangat kritis. Sebagian tidak sadarkan diri, sebagian menggigil kedinginan, dengan tubuh kurus dan mata kosong. Mereka nyaris tidak bisa berbicara, hanya mengeluarkan suara lirih meminta air. Disinilah komplikasi mencapai ujungnya. Momen penemuan yang dramatis, penuh ketegangan, namun dibungkus oleh lapisan rahasia yang pekat. Dunia luar tidak tahu apa-apa, seolah 7 pendaki itu tidak pernah hilang selama 14 hari. Malam itu menjadi saksi bisu ketika regu pencari akhirnya menemukan 7 pendaki yang hilang selama 14 hari. Tubuh mereka tergeletak di tanah basah. Sebagian terlindung dedaunan seadanya, sebagian hanya bersandar lemah pada batang pohon. Cahaya senter menyoroti wajah-wajah pucat itu, pipi tirus, mata cekung, bibir pecah-pecah. Nafas mereka berat, tersendat, seolah kapan saja bisa berhenti. Jeritan lega bercampur tangis terdengar dari regu pencari. Beberapa langsung berlutut, memeriksa denyut nadi satu persatu. Masih hidup. Masih ada denyut. Teriak seorang relawan dengan suara bergetar. Yang lain segera membuka kantong medis, menyiapkan selimut darurat dan oksigen portabel. Situasi berubah kacau. Radio komunikasi diaktifkan, suara bergetar melaporkan ke pos. Korban ditemukan, 7 orang, kondisi kritis. Segera kirim tim medis tambahan, suara itu membuat base camp mendidih. Tangisan keluarga meledak, sebagian berlari ke arah jalur pendakian meski dilarang. Regu di lapangan bergerak cepat. Mereka memasang infus darurat di bawah cahaya senter, memberi air perlahan dengan botol kecil, dan membungkus tubuh korban dengan selimut termal untuk menahan hipotermia. Namun, kondisi mereka sangat parah. 2 dari pendaki hanya bisa membuka mata sedikit lalu jatuh kembali ke keadaan setengah sadar. Yang lain merintih pelan, mengucapkan kata-kata tidak jelas. Air, jangan, suara itu. Kata-kata terakhir membuat beberapa relawan saling menatap. Suara itu, gumam salah satu dari mereka. Tidak ada yang berani menanyakan lebih jauh. Fokus utama saat itu adalah menyelamatkan nyawa. Evakuasi bukan perkara mudah. Medan lembah terlalu sulit untuk membawa 7 orang sekaligus. Tim memutuskan mengevakuasi secara bertahap, menggunakan tandu darurat yang diikat dengan tali agar bisa melewati jalur sempit.
Beberapa pendaki harus ditarik naik dari tebing kecil dengan sistem katrol sederhana. Semua dilakukan dalam gelap, ditemani hujan rintik dan angin dingin yang menusuk tulang. Di base camp, suasana tidak kalah menegangkan. Begitu laporan masuk bahwa para pendaki telah ditemukan, teriakan lega bercampur isak tangis keluarga memenuhi udara. Namun, petugas pengelola segera menenangkan dengan tangan terangkat. Mohon tenang. Semua korban akan dibawa turun. Tapi ingat, jangan ada yang menyebarkan kabar ini keluar. Pernyataan itu membuat sebagian keluarga marah. Anak kami hampir mati, kenapa masih saja kalian pikirkan nama baik wisata? Seru seorang ayah dengan suara parau. Petugas hanya menunduk, lalu menjawab singkat, tolong percaya, ini demi semua pihak. Jawaban itu terdengar hambar, tapi cukup untuk menghentikan perdebatan sejenak. Menjelang tengah malam, regu pertama berhasil membawa 3 korban ke pos darurat. Tubuh mereka dibaringkan di tenda medis, segera diperiksa oleh dokter. Tekanan darah lemah, denyut nadi hampir tak terasa, tanda dehidrasi parah terlihat jelas. Dokter langsung memerintahkan pemasangan infus, pemberian oksigen, dan penanganan luka terbuka. Ketika salah satu pendaki yang masih sadar setengah mengigau, ia tiba-tiba meraih lengan dokter dan berbisik, "Kami tidak sendirian, ada yang ikuti." Setelah itu, matanya menutup kembali, masuk ke dalam kelelahan yang dalam. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Namun, dokter hanya menatap dingin, lalu berkata, "Jangan ulangi ini ke siapapun. Fokus kita menyelamatkan mereka." Di lapangan, regu lain masih berjuang menurunkan 4 korban yang tersisa. Butuh waktu berjam-jam melewati jalur curam dan licin. Beberapa kali tandu hampir tergelincir, tapi kerjasama antar lawan berhasil menyelamatkan. Rasa lelah sudah mencapai puncak, tapi semangat tak boleh padam. Mereka tahu, detik-detik inilah yang menentukan garis tipis antara hidup dan mati. Sementara itu, pihak pengelola sudah menyusun rencana komunikasi. Mereka sepakat untuk merilis informasi minimal, hanya menyebutkan bahwa ada pendaki mengalami kendala kesehatan, tanpa menyebut hilang selama 2 minggu. Semua dokumentasi evakuasi dikumpulkan dan diamankan, tidak ada yang boleh keluar tanpa izin. Bahkan ponsel relawan diminta dikosongkan dari foto atau video. Malam itu, suara sirene ambulans akhirnya terdengar di desa. Beberapa pendaki berhasil diturunkan, dibawa cepat ke rumah sakit terdekat. Namun, wajah-wajah keluarga masih dipenuhi air mata. Mereka tahu, perjuangan belum selesai. Di tenda medis, dokter memberi kabar singkat. Mereka masih hidup, tapi kritis. 2 orang dalam kondisi paling lemah. Kita harus segera bawa semua ke rumah sakit besar. Kalau tidak, kalimat itu menggantung, tidak perlu diselesaikan. Semua orang mengerti. Itulah puncak dari ketegangan. 7 pendaki yang selama 2 minggu hilang akhirnya ditemukan, namun diambang maut. Harapan dan keputusasaan bercampur, menyisakan misteri besar yang belum terjawab. Bagaimana mereka bisa bertahan sejauh ini? Mengapa mereka tersesat ke jalur terlarang? Dan apa maksud dari kata-kata mereka tentang suara yang mengikuti? Udara dingin dini hari menyelimuti kaki Gunung Kerinci ketika regu terakhir berhasil menurunkan 4 pendaki yang tersisa. Tubuh mereka sudah hampir tidak bergerak. Napasnya tipis sekali, hanya terlihat dada naik turun dengan susah payah. Lampu senter menyoroti wajah pucat penuh kotoran tanah, luka goresan, dan gigitan serangga. Sebagian tubuh mereka membiru karena hipotermia. Di sepanjang jalur, relawan bergantian memanggul tandu. Keringat bercampur air hujan menetes dari wajah mereka, tapi tak seorang pun berani mengeluh. Mereka tahu, apapun yang terjadi, ke-7 orang itu harus sampai di bawah malam itu juga. Terlambat sedikit saja, nyawa bisa melayang. Saat tiba di pos medis darurat, dokter langsung menggeleng dengan wajah tegang. Kondisi mereka sangat buruk. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit dengan fasilitas lengkap. Perintah cepat diberikan. Ambulans kedua dan ketiga disiapkan, sirene dinyalakan, dan jalur menuju rumah sakit dipastikan aman dari hambatan. Namun, di tengah hiruk-pikuk penyelamatan, ada perintah lain yang terdengar lebih pelan, tapi penuh tekanan. Seorang pejabat lokal mendekati koordinator SAR dan berbisik, "Ingat, jangan sampai ada satupun wartawan tahu detailnya.
Katakan mereka hanya mengalami kelelahan. Jangan sebut kata hilang. Jangan sebut 14 hari. Mengerti? Koordinator SAR hanya menunduk. Di wajahnya tergambar dilema, antara tanggung jawab moral untuk menyampaikan kebenaran, atau tekanan dari atas yang tidak bisa ia lawan. Semua orang di pos itu paham, reputasi Gunung Kerinci sebagai ikon wisata nasional dipertaruhkan. Satu berita tentang pendaki hilang selama 2 minggu bisa menghantam sektor pariwisata. Ambulans melaju kencang menuju rumah sakit besar di Sungai Penuh. Di dalam kendaraan, suasana mencekam. Dokter berusaha menjaga kesadaran salah satu korban yang masih bisa membuka mata. Dengan suara serak, korban itu berbisik, "Kami dengar, ada langkah, ada yang panggil nama kami, tapi waktu kami ikuti, jalannya berubah-ubah." Dokter terdiam, menatap korban dengan rasa iba sekaligus ngeri. Ia tahu kata-kata itu bisa memicu cerita-cerita mistis yang tak diinginkan pihak pengelola. Begitu ambulans sampai di rumah sakit, para pendaki segera digiring masuk ke ruang perawatan intensif. Keluarga berusaha masuk, tapi dibatasi oleh satpam dan petugas medis. Hanya beberapa orang yang diperbolehkan menemani sebentar. Sisanya harus menunggu di luar, di lorong rumah sakit yang dingin dan penuh kecemasan. Di sana, suasana menjadi semakin tegang. Seorang ibu menangis histeris, memaksa masuk karena ingin melihat anaknya yang koma. "Itu anak saya. Saya mau lihat dengan mata kepala saya sendiri," teriaknya. Petugas berusaha menenangkannya. Namun, di balik semua itu, ada kesan jelas bahwa informasi sedang disaring ketat. Tidak ada satupun media lokal yang hadir. Meski biasanya kasus hilangnya pendaki akan cepat menyebar. Pihak rumah sakit pun terlihat mendapat instruksi serupa. Tidak ada siaran pers, tidak ada foto, tidak ada berita resmi. Semua catatan medis dikunci dalam ruang arsip. Perawat hanya berbicara singkat. Kondisi pasien stabil, masih dalam pemantauan intensif. Tidak lebih. Sementara itu, di ruang lain, rapat kecil berlangsung. Beberapa pejabat daerah, perwakilan pengelola wisata, dan aparat duduk mengelilingi meja. Suasana hening, hanya terdengar suara kipas angin berputar. Seseorang akhirnya berbicara dengan nada dingin, "Kejadian ini tidak boleh bocor. Kalau publik tahu ada pendaki hilang 14 hari, Kerinci akan sepi. Ekonomi lokal jatuh." Semua setuju. Beberapa mengangguk pelan, meski raut wajah mereka terlihat berat. Seorang dari tim SAR mencoba angkat bicara, "Tapi ini nyawa orang, Pak. Keluarga berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi." Pejabat itu menatap tajam. "Keluarga boleh tahu, tapi publik tidak perlu tahu. Itu bedanya." Suasana rapat seketika membeku. Malam itu, kabar yang beredar di luar hanyalah 7 pendaki berhasil diselamatkan setelah mengalami kelelahan dalam pendakian. Mereka kini menjalani perawatan intensif. Singkat, datar, dan seolah tidak ada hal besar yang terjadi. Tidak ada satupun kata hilang atau 2 minggu. Keluarga pun diberi peringatan halus. Ada yang diajak bicara secara pribadi, "Tolong jangan cerita detail ke orang luar. Ini demi kebaikan semua. Kalau cerita macam-macam, bisa jadi masalah panjang." Beberapa keluarga marah, tapi tak bisa melawan. Mereka sedang dalam posisi lemah, hanya ingin anaknya selamat. Namun, bisikan-bisikan tetap muncul. Relawan yang ikut pencarian menceritakan pada orang dekatnya tentang kondisi mengenaskan para pendaki ketika ditemukan. Ada juga yang berani membocorkan bahwa salah satu korban sempat menyebut suara gaib yang menyesatkan mereka. Cerita itu menyebar pelan, dari mulut ke mulut, tanpa ada pemberitaan resmi. Di balik semua itu, kondisi medis para pendaki benar-benar kritis. Tubuh kurus kering, berat badan turun drastis, beberapa mengalami infeksi luka, dan ada yang hampir gagal ginjal karena dehidrasi parah. Dokter bekerja siang malam, memasang alat bantu, memastikan nutrisi masuk lewat infus. Setiap detik menjadi pertarungan hidup dan mati. Sementara publik luar hanya membaca kabar singkat bahwa pendaki kelelahan berhasil diselamatkan, di balik layar ada drama besar yang ditutupi. 7 nyawa sedang digantung antara hidup dan mati setelah 2 minggu terjebak dalam hutan belantara Kerinci yang penuh misteri. Hari ketiga setelah ditemukan,
2 dari 7 pendaki mulai sadar penuh. Tubuh mereka masih lemah, suara nyaris tidak terdengar, tetapi mata mereka mulai terbuka menatap sekeliling. Dokter yang mendampingi menyuruh mereka tetap tenang, jangan banyak bicara, dan fokus pada pemulihan. Namun, dari bibir pecah mereka, beberapa kalimat keluar dengan nada getir. Kami dengar suara orang, seperti memanggil, tapi setiap kami ikuti, jalan berubah, kami makin jauh. Bisik salah satu dari mereka. Perawat yang mendengar langsung menunduk, pura-pura tidak menanggapi. Ia tahu instruksi, jangan terpancing cerita pasien, jangan biarkan orang luar mendengar. Pendaki lain yang mulai sadar tiba-tiba menangis tanpa suara. Tangannya gemetar, seolah masih dikepung ketakutan. Gelap sekali, suara itu tidak berhenti. Kami kira orang base camp, tapi bukan. Ucapan itu terputus karena tubuhnya kembali lemas, harus mendapat suntikan penenang. Cerita ganjil itu berulang pada korban lain ketika mereka sadar bergantian. Meski kata-kata mereka berbeda, benang merahnya sama, mereka mendengar sesuatu. Entah suara manusia, entah bisikan, yang terus memancing mereka keluar dari jalur resmi. Semakin mereka mengikuti, semakin tersesat jauh ke wilayah yang bahkan tim SAR jarang masuki. Dokter dan perawat sepakat tidak menuliskan detail itu di laporan medis. Hanya dicatat gejala umum, trauma psikologis, delusi akibat kelelahan, dan halusinasi karena kekurangan oksigen. Catatan lain dikunci rapat. Pihak rumah sakit sudah mendapat instruksi langsung. Jangan ada catatan resmi yang menyebut hal mistis atau durasi hilangnya mereka. Di luar, keluarga korban berusaha mencari tahu lebih banyak. Mereka memohon agar bisa berbicara langsung dengan anak mereka. Sebagian diizinkan sebentar, namun selalu dalam pengawasan ketat. Dan jika percakapan mulai menyentuh peristiwa hilangnya mereka, perawat atau petugas akan segera memotong dengan alasan, pasien harus istirahat. Situasi itu membuat kecurigaan tumbuh. Seorang ayah dari pendaki mencoba bertanya keras di lorong rumah sakit. Kenapa kalian tutupi semua ini? Anak kami hilang 2 minggu, hampir mati. Kenapa hanya dibilang kelelahan? Suaranya menggema, membuat beberapa orang berhenti melangkah. Namun, pejabat yang kebetulan hadir segera mendekatinya dengan tatapan dingin. Pak, ini demi kebaikan semua. Kalau cerita ini dibesar-besarkan, efeknya buruk sekali. Kami tidak mau kerinci dianggap berbahaya. Mohon pengertiannya. Ayah itu menatap tajam, tapi tidak bisa berbuat banyak. Ia sadar, jika melawan, bisa-bisa akses untuk melihat anaknya pun ditutup. Sementara itu, di antara para pendaki yang dirawat, ada satu orang yang kondisinya paling parah. Tubuhnya kurus ekstrim, tulang rusuk menonjol, dan matanya kosong menatap langit-langit. Ia jarang bicara, tapi ketika bicara, selalu terdengar seperti mengulang-ulang satu hal. Kami diikuti, kami tidak sendirian, ada bayangan. Kalimat itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri. Relawan pencari yang mendengar kabar itu merasa tidak tenang. Mereka tahu betapa sulitnya medan tempat para pendaki ditemukan. Itu bukan jalur biasa, melainkan area yang oleh warga setempat dikenal angker, jarang dimasuki bahkan oleh pencari rotan. Bagaimana mungkin 7 orang tanpa sengaja bisa sampai sejauh itu? Beberapa relawan sempat membicarakan untuk menyebarkan kebenaran ke media. Tapi tak lama, satu persatu mendapat peringatan halus. Ada yang didatangi aparat ke rumahnya, ada yang ditelepon dengan ancaman samar, hati-hati dengan ucapanmu. Jangan bikin masalah. Sejak itu, banyak yang memilih diam. Keluarga korban juga tidak luput dari tekanan. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan bahwa semua informasi resmi berasal dari pihak rumah sakit dan pengelola wisata. Kalau tidak tanda tangan, proses perawatan bisa terhambat, kata salah satu pejabat dengan suara datar. Terpaksa, sebagian besar keluarga menuruti. Di balik layar, dokter mulai khawatir dengan kondisi psikologis para pendaki. Meskipun tubuh mereka perlahan pulih, trauma batin tampak begitu dalam. Beberapa tidak berani tidur sendirian, beberapa lain menjerit histeris saat lampu dimatikan. Ada pula yang menutup telinga terus-menerus, seolah masih mendengar suara-suara itu. Ini bukan sekadar trauma biasa, bisik seorang psikolog rumah sakit kepada koleganya. Mereka benar-benar percaya ada sesuatu yang mengikuti mereka. Tapi lagi-lagi,
catatan itu tidak boleh sampai keluar. Secara resmi, semua pasien hanya mengalami kelelahan fisik dan stres karena tersesat. Titik. Di ruang rawat, suasana semakin berat. Para pendaki mulai bisa berinteraksi, tapi obrolan mereka terbatas. Kadang salah satu bertanya, "Kamu masih dengar?" Dan yang lain hanya mengangguk dengan wajah pucat. Kalimat pendek itu cukup untuk membuat ruang itu terasa dingin, meski AC tidak dinyalakan. Malam demi malam, para pendaki perlahan membaik. Namun, setiap kali mereka membuka mulut untuk menceritakan pengalaman sebenarnya, selalu ada yang berusaha menghentikan. Seolah ada tembok tak kasat mata yang melarang kebenaran keluar. Di luar rumah sakit, publik hanya tahu satu versi. Pendaki Gunung Kerinci selamat setelah mengalami kelelahan. Kondisi mereka kini stabil. Media menuliskan berita singkat, tanpa detail. Tidak ada wartawan yang berhasil masuk, tidak ada foto evakuasi yang bocor. Semua terkendali. Tapi bagi mereka yang berada di dalam lingkaran, relawan, keluarga, tim medis, kenyataan itu berbeda jauh. Mereka tahu, ada kisah mengerikan yang tersembunyi di balik wajah dingin para pejabat. Kisah tentang 7 pendaki yang tersesat selama 2 minggu, hidup di ambang kematian, dihantui sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Dan yang lebih mengerikan, semua orang dipaksa untuk berpura-pura bahwa hal itu tidak pernah terjadi. Hari-hari berlalu dengan perlahan di rumah sakit Sungai penuh. 7 pendaki itu satu persatu mulai menunjukkan tanda pemulihan fisik. Wajah mereka masih pucat, tubuh mereka masih kurus kering. Tapi setidaknya denyut jantung sudah stabil. Mereka bisa makan bubur encer, bisa duduk di ranjang dengan bantuan, bahkan ada yang sudah bisa tersenyum kecil ketika keluarga datang menjenguk. Namun, meskipun tubuh membaik, luka batin mereka justru semakin terlihat. Beberapa kali terdengar jeritan dari ruang perawatan saat malam tiba. Perawat buru-buru masuk, menemukan salah satu pasien terbangun dengan keringat dingin, mata terbelalak, mulut berteriak, "Jangan bawa kami ke sana lagi. Jangan." Tubuhnya bergetar, kedua tangannya menutupi telinga, seolah ada suara yang hanya bisa ia dengar. Pasien lain mengalami hal serupa. Bahkan salah satu dari mereka menolak tidur di kamar sendirian, memaksa ranjangnya dipindah ke ruangan bersama dengan rekan pendaki lain. "Kalau saya sendirian, dia datang lagi," katanya dengan nada ketakutan. Siapa dia yang dimaksud tak pernah dijelaskan dengan jelas. Dokter psikolog rumah sakit sudah memberikan diagnosa awal. Trauma berat akibat isolasi di alam liar, ditambah rasa lapar dan dehidrasi ekstrim. Namun, para perawat yang sering menjaga malam hari berbisik lain. Mereka mendengar pasien kadang berbicara sendiri, menyebut nama-nama orang asing, bahkan menyebut jalur pendakian yang tidak tercatat di peta resmi. Sementara itu, di balik pintu tertutup, rapat demi rapat digelar. Para pejabat daerah, aparat, dan pengelola wisata duduk satu meja, wajah mereka penuh ketegangan. Seorang pejabat membuka pembicaraan. Situasi sudah terkendali. Pasien membaik. Sekarang tinggal satu hal, jangan sampai kisah asli ini keluar. Kalau publik tahu mereka hilang 2 minggu, apalagi kalau rumor mistis ikut menyebar, habis sudah pariwisata Kerinci. Seorang anggota tim SAR yang juga hadir tak bisa menahan diri. "Tapi, Pak, kami yang di lapangan tahu betul. Mereka tidak sekadar tersesat. Jalur tempat kami menemukan mereka bahkan bukan jalur manusia biasa. Itu jauh dari peta. Kami harus jujur." "Cukup," suara pejabat itu memotong tajam. "Kalian dibayar untuk menyelamatkan, bukan untuk jadi wartawan. Ingat posisi kalian. Kalau ada yang coba buka mulut, jangan salahkan kami kalau tindakan tegas diambil." Ruangan mendadak hening. Semua yang hadir tahu ancaman itu nyata. Di sisi lain, keluarga korban tetap mendesak ingin mendengar cerita langsung dari anak mereka. Beberapa berhasil mendapat potongan kisah. Mereka tersesat setelah mengikuti suara-suara yang menyerupai panggilan teman, lalu terjebak dalam kabut yang tidak pernah hilang. Setiap kali mereka berusaha kembali ke jalur utama, jalan berubah, memutar mereka semakin dalam. Keluarga yang mendengar cerita itu mencoba membicarakan ke media lokal, tapi upaya mereka selalu gagal. Wartawan yang mereka hubungi justru menolak menulis. "Kami tidak bisa, Bu. Ada instruksi. Berita ini ditutup."
"Maafkan kami," kata salah seorang jurnalis. Akhirnya, keluarga hanya bisa menyimpan sendiri cerita itu, meski hati mereka diliputi kemarahan. Bagaimana bisa pengalaman sedahsyat itu dianggap sepele dengan kata kelelahan? Di ruang rawat, para pendaki juga semakin sadar bahwa kisah mereka tidak boleh keluar. Setiap kali mereka mencoba bercerita detail, perawat atau dokter akan segera menenangkan, "Jangan dipikirkan dulu. Fokus sembuh." Ada pula yang lebih keras, "Berhenti bicara soal itu. Kalau tidak, kami tidak bisa membantu proses pemulihan." Hingga suatu malam, salah satu dari pendaki yang kondisinya sudah lebih baik memberanikan diri berbicara kepada ayahnya yang datang menjenguk. Dengan suara bergetar ia berkata, "Pak, jangan biarkan aku naik gunung lagi. Di sana, ada sesuatu. Kami semua dengar, kami semua lihat, tapi tidak bisa keluar. Rasanya seperti ada yang sengaja bawa kami ke tempat itu." Air matanya jatuh, tubuhnya bergetar hebat. Sang ayah hanya bisa memeluknya erat, tanpa sanggup menjawab. Beberapa hari kemudian, rapat terakhir digelar. Keputusan final diumumkan, kasus ini resmi ditutup. Tidak ada investigasi lanjutan, tidak ada laporan publik, tidak ada berita media. Versi resmi yang disepakati, 7 pendaki mengalami kelelahan dan dehidrasi saat pendakian Gunung Kerinci. Semuanya berhasil diselamatkan dan kini dalam kondisi stabil. Surat resmi itu disebarkan ke media nasional. Berita singkat muncul, hanya 2 atau 3 paragraf, tanpa detail. Publik yang membaca menganggap itu hal biasa, sekadar pendaki yang kurang persiapan. Tidak ada yang tahu kisah mengerikan di baliknya. Relawan pencari yang tahu kebenaran hanya bisa mengelus dada. Mereka merasa bersalah, seakan mengkhianati apa yang benar-benar terjadi. Beberapa dari mereka bahkan berhenti total dari kegiatan SAR, tidak tahan dengan tekanan batin karena menyimpan rahasia sebesar itu. Dan para pendaki, mereka selamat, tapi tidak pernah sama lagi. Meski tubuh mereka akhirnya pulih, jiwa mereka seolah masih tertinggal di hutan Kerinci. Setiap malam, beberapa di antara mereka masih terbangun, mendengar bisikan samar memanggil nama mereka. Mereka sadar, meski sudah turun gunung, kisah itu akan terus menghantui sepanjang hidup. Publik tidak pernah tahu. Seolah-olah, peristiwa hilangnya 7 pendaki selama 2 minggu itu tidak pernah terjadi. Matahari pagi menyinari atap rumah sakit Sungai penuh, namun cahaya hangat itu tidak mampu menghapus suasana kelabu yang masih menyelimuti ruang rawat. 7 pendaki yang baru saja melewati masa kritis kini berbaring dalam perawatan intensif. Mereka selamat, tetapi sisa ketakutan masih begitu nyata di sorot mata mereka. Di balik tirai, seorang pendaki muda bernama Raka menatap kosong ke arah jendela. Tubuhnya sudah lebih segar, pipinya tidak lagi sepucat saat ditemukan, tapi matanya seakan masih terjebak di dalam hutan Kerinci. Sesekali ia bergumam, "Jangan panggil aku lagi, aku tidak akan ikut." Perawat yang sedang mencatat kondisi hanya bisa berpura-pura tidak mendengar. Ia tahu, setiap kata yang keluar bisa menimbulkan masalah jika sampai terdengar pihak luar. Di ruang lain, seorang pendaki perempuan, Sinta, duduk bersandar dengan infus menempel di lengannya. Ia baru saja diperbolehkan bicara oleh dokter, tapi suaranya serak, patah-patah. "Aku masih bisa dengar, Bu." Suaranya masih ada. Ibunya yang duduk di sampingnya langsung menutup mulut putrinya dengan lembut. Air mata jatuh di pipinya, tapi ia tahu harus berhati-hati. Ada CCTV kecil di sudut ruangan, ada perawat yang bisa masuk kapan saja. Keluarga korban semakin menyadari betapa besar usaha untuk membungkam kisah ini. Setiap kali mereka bertanya lebih jauh, selalu dijawab singkat, "Trauma, halusinasi." Itu biasa terjadi pada pendaki yang kelelahan. Namun, hati mereka menolak. Mereka tahu anak-anak mereka bukan sekadar kelelahan. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang terjadi di hutan itu. Di luar rumah sakit, berita sudah menyebar, tapi hanya dalam versi resmi. Media nasional menulis judul pendek, 7 pendaki Gunung Kerinci selamat setelah alami kelelahan. Beberapa media bahkan menambahkan narasi manis tentang kerjasama tim SAR yang tangguh, dan pentingnya menjaga kesehatan saat mendaki. Tidak ada satupun yang berani menyebut 14 hari hilang. Tidak ada yang menyinggung kata tersesat.
Beberapa jurnalis lokal sebenarnya sempat mencoba menggali lebih dalam. Mereka mendatangi base camp, mewawancarai warga desa, bahkan mencoba berbicara dengan relawan SAR. Tapi hasilnya nihil. Warga desa menolak bicara, hanya geleng kepala. Relawan pun menghindar, mengatakan, "Kami tidak tahu apa-apa." Satu jurnalis bahkan mengaku didatangi aparat malam hari, diminta berhenti menulis. Setelah itu, liputan berhenti total. Keluarga pendaki makin merasa terjebak. Mereka ingin kebenaran keluar, tapi ancaman samar membuat mereka bungkam. Ada yang berkata, "Kalau kalian terus ribut, jangan salahkan kalau akses perawatan anak kalian dipersulit." Ucapan itu membuat semua diam. Tidak ada orang tua yang mau ambil risiko kehilangan kesempatan terbaik untuk pemulihan anak mereka. Di sisi lain, para pendaki mulai sadar mereka sedang menjadi bagian dari sebuah cerita yang sengaja dikubur. Mereka tidak diizinkan mengungkap detail, mereka hanya diberi narasi baru untuk dihafalkan. "Kami kelelahan. Jalur licin. Syukurlah ada tim SAR." Kalimat itu diminta untuk diulang jika ada yang bertanya. Namun, meski mulut bisa dibungkam, mata mereka tidak bisa berbohong. Tatapan kosong, tangan yang gemetar saat mendengar suara-suara samar di malam hari, atau tubuh yang kaku ketika mendengar kata gunung. Semua itu membuktikan bahwa yang mereka alami jauh lebih dalam daripada sekadar kelelahan. Malam hari di rumah sakit, suasana semakin berat. Kadang, salah satu pasien mendadak menjerit, "Dia di luar. Dia tunggu kita." Perawat buru-buru menenangkan, memberi obat penenang, lalu mencatat singkat, halusinasi akibat trauma. Tapi mereka sendiri tahu, jeritan itu bukan sekadar halusinasi. Ada ketakutan nyata, seakan sesuatu memang masih mengikuti hingga keranjang rumah sakit. Sementara itu, di ruang rapat kecil di kantor pengelola wisata, dokumen akhir sudah disusun. Satu map tebal berisi catatan medis, laporan SAR, dan kronologi asli dimasukkan ke dalam arsip rahasia. Di sampulnya tertulis, "Rahasia negara, tidak untuk publikasi." Keputusan itu disahkan dengan tanda tangan beberapa pejabat tinggi. Ini yang terakhir. Setelah ini, semua orang akan mengingat kasus ini hanya sebagai insiden kecil. Tidak lebih, kata salah satu pejabat dengan suara tegas. Semua yang hadir mengangguk, meski di dalam hati ada rasa bersalah yang tak terucap. Mereka tahu, mereka baru saja mengubur kebenaran hidup-hidup. Dan begitulah, perlahan-lahan cerita ini memudar dari permukaan. Publik tidak pernah tahu detail. Media berhenti bertanya. Para relawan memilih diam. Keluarga hanya bisa memendam. Dan para pendaki, mereka menyimpan beban paling berat. Mereka selamat, ya. Tapi setiap kali memejamkan mata, hutan kerinci kembali hadir, kabut, suara-suara samar, dan bayangan gelap yang mengikuti langkah mereka. Mereka sadar, kisah itu mungkin tidak pernah benar-benar berakhir. Hari-hari setelah para pendaki keluar dari rumah sakit seharusnya menjadi momen penuh sukacita. Keluarga menjemput dengan air mata bahagia, sanak saudara datang membawa doa, bahkan beberapa tetangga sempat menggelar syukuran kecil. Namun di balik senyum dan ucapan selamat itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Raka, yang biasanya cerewet dan suka bercanda, kini hanya duduk diam di sudut ruangan. Matanya kosong, jarinya mengetuk-ngetuk meja berulang-ulang, seolah mengikuti irama yang hanya ia dengar sendiri. Sinta sering terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat, lalu menjerit, "Dia masih panggil aku. Dia masih di sana." Keluarganya kewalahan, tapi dokter hanya memberi obat penenang. Di desa-desa sekitar Gunung Kerinci, kabar tentang insiden ini sebenarnya menyebar lebih cepat daripada berita resmi. Warga saling berbisik di warung kopi, di ladang, atau saat berkumpul malam hari. Ada yang mengatakan para pendaki masuk ke wilayah hutan larangan, tempat di mana roh penunggu gunung tidak suka didatangi manusia. Ada pula yang berbisik bahwa mereka terseret ke jalur yang tak terlihat oleh mata biasa, semacam lorong gaib yang hanya bisa dibuka oleh suara tertentu. Namun, setiap kali ada orang luar mencoba menanyakan kabar, warga langsung bungkam. Mereka takut, bukan hanya pada ancaman aparat, tapi juga pada kutukan yang mungkin mengikuti jika rahasia itu dibuka sembarangan. Seorang bapak tua bernama Pak Roni, yang konon ikut dalam pencarian, pernah secara tak sengaja membocorkan cerita.
Ia berkata kepada tetangganya, "Aku dengar sendiri mereka menjerit minta tolong, tapi suara itu seperti datang dari balik kabut. Jauh sekali, padahal kami berdiri hanya beberapa meter dari tempat mereka." Tetangganya merinding, tapi Pak Roni buru-buru menutup mulutnya, sadar ia sudah bicara terlalu banyak. Setelah itu, ia tidak pernah mau menyebut-nyebut lagi. Sementara itu, pihak pengelola wisata melakukan langkah cepat. Jalur pendakian yang sebenarnya dipakai para pendaki ditutup sementara dengan alasan perbaikan jalur. Papan peringatan dipasang, tapi kata-katanya dibuat sederhana. Untuk keselamatan bersama, jalur ditutup sementara. Tidak ada penjelasan lebih lanjut. Bagi pendaki yang baru datang, jalur alternatif tetap dibuka. Mereka mendaki dengan riang, berfoto, dan menikmati alam tanpa tahu bahwa 2 minggu sebelumnya ada tragedi besar yang hampir merenggut nyawa 7 orang. Gunung Kerinci tetap ramai, wisata tetap berjalan, dan citra, gunung indah yang aman, tetap terjaga. Namun, bagi mereka yang mengalami langsung, kehidupan normal terasa mustahil. Salah satu dari 7 pendaki, Dimas, mencoba kembali kuliah setelah dirawat. Tapi setiap kali ia masuk kelas, ia merasa sesak. Suara dosen bergema seperti bisikan samar yang ia dengar di hutan. Ia keluar ruangan dengan wajah pucat, lalu muntah di koridor. Teman-temannya khawatir, tapi ia hanya berkata singkat, "Suara itu sama." Ada pula Bayu, pendaki yang paling bugar di antara mereka. Tubuhnya sembuh cepat, tapi pikirannya hancur. Ia menolak tidur di kamar yang gelap. Lampu harus selalu menyala. Jika listrik padam, ia menjerit ketakutan, lalu berlari keluar rumah. Ia mengatakan bahwa dalam gelap ia bisa melihat siluet hitam yang pernah membuntuti mereka selama 14 hari. Trauma itu menjadi rahasia yang harus ditanggung sendiri. Mereka tidak bisa menceritakannya pada publik. Jikapun mencoba, keluarga langsung menutup mulut mereka dengan kalimat, "Sudah, jangan ngomong aneh-aneh. Itu hanya mimpi buruk." Tapi mereka tahu, itu bukan sekadar mimpi. Semakin lama, cerita ini berubah menjadi 2 versi. Versi resmi, 7 pendaki selamat karena kelelahan, dirawat, lalu pulih. Versi bayangan, mereka tersesat ke wilayah yang tidak boleh dijamah, mendengar suara-suara yang menuntun mereka semakin jauh, dan hampir tidak pernah kembali. Masyarakat sekitar memilih percaya pada versi bayangan, tapi hanya sebagai bisikan. Tidak ada yang berani menuliskannya. Tidak ada yang berani mengatakannya lantang. Para keluarga pun akhirnya ikut terjebak dalam kesepakatan tak tertulis. Diam adalah jalan satu-satunya untuk bertahan. Namun, bagi para pendaki, diam justru menjadi siksaan. Mereka ingin berbagi, ingin melepaskan beban, tapi setiap kali mulut hendak terbuka, ada tatapan tajam, ada rasa takut, ada tekanan yang membuat lidah keluh. Hanya sesama mereka yang bisa saling berbicara, hanya 7 orang itu yang benar-benar tahu apa yang terjadi. Malam-malam tertentu, mereka masih bertemu. Duduk melingkar tanpa banyak kata, hanya saling menatap, lalu menunduk. Kadang salah satu mulai bicara. "Kau ingat waktu itu?" Suara itu bilang, namun kalimat itu selalu berhenti di tengah. Tidak ada yang berani menyelesaikan. Satu-satunya hal yang pasti hanyalah ini. Meski mereka selamat, bagian dari jiwa mereka masih tertinggal di hutan Kerinci. Hutan itu memanggil, berbisik, dan mungkin menunggu. Di sebuah ruangan kantor kabupaten, lampu redup menyinari meja panjang yang dipenuhi map berwarna coklat. Beberapa orang duduk melingkar, wajah mereka serius, suara mereka rendah, seolah setiap kata bisa menjadi bom jika terdengar oleh telinga yang salah. Pertemuan itu bukan rapat resmi, tapi semua yang hadir tahu, keputusan malam itu akan menentukan apakah kisah 7 pendaki Gunung Kerinci akan tetap terkubur selamanya. Seorang pria berjas abu-abu, yang dikenal sebagai pejabat tinggi pariwisata daerah, membuka map tebal. Ini laporan lengkap dari tim SAR. Kondisi sebenarnya terlalu berisiko jika sampai bocor. Ia berhenti sejenak, menatap wajah-wajah lain. 14 hari hilang. Ditemukan di jalur yang tidak resmi. Kondisi kritis, tubuh penuh luka, halusinasi parah. Kalau ini keluar, citra Gunung Kerinci akan hancur. Seorang aparat kepolisian yang duduk di ujung meja menimpali dengan nada datar. "Kita tidak bisa biarkan pariwisata daerah jatuh
hanya karena satu insiden. Gunung ini sumber pemasukan. Kalau orang takut mendaki, semua akan rugi. Diskusi itu berjalan lama. Ada yang mencoba memberi argumen lain. Bagaimana dengan keluarga korban? Mereka pasti ingin kebenaran. Tapi suara itu cepat dipatahkan. Kebenaran tidak selalu baik untuk semua orang. Kadang, menutup sebagian cerita lebih menyelamatkan banyak pihak. Akhirnya, mereka sepakat membuat dua versi dokumen. Versi pertama, singkat dan aman, 7 pendaki mengalami kelelahan akibat cuaca buruk. Tim SAR menemukan mereka dan berhasil melakukan evakuasi. Semua korban selamat setelah mendapat perawatan. Versi ini yang akan disebar ke media dan masyarakat. Versi kedua, jauh lebih detail, berisi kronologi sebenarnya. Jejak aneh, hilangnya kontak radio, suara-suara misterius yang membuat pencarian berputar-putar, hingga kondisi kritis para pendaki saat ditemukan. Versi ini dimasukkan ke dalam arsip rahasia, diberi stempel, konfidensial, tidak untuk publikasi. Hanya segelintir orang yang tahu keberadaannya. Sementara itu, di lapangan, proses penghapusan jejak dimulai. Basecamp pendakian yang sempat heboh, karena pencarian tiba-tiba menjadi tenang. Relawan yang sempat ikut mencari dipanggil satu persatu, diberi imbalan dalam bentuk uang saku dan ucapan terima kasih resmi. Namun, di balik itu, mereka juga diberi pesan keras. Tidak usah cerita macam-macam. Anggap saja kalian hanya ikut jaga logistik. Beberapa relawan muda sempat mencoba membocorkan cerita ke media sosial. Salah satu menulis status, ada yang aneh di pencarian pendaki Kerinci. Kami dengar suara tapi tidak lihat orangnya. Seperti ditarik ke tempat lain, status itu hanya bertahan 2 jam sebelum hilang. Akunnya lenyap, dan pemiliknya mendadak tidak bisa dihubungi selama beberapa hari. Ketika kembali, ia menutup rapat mulutnya. Sudahlah, jangan tanya lagi. Di rumah sakit, dokter dan perawat juga ditekan. Mereka yang merawat pendaki diminta menandatangani pernyataan kerahasiaan. Kalau ada yang tanya, bilang saja pasien trauma biasa. Jangan macam-macam. Sebagian perawat yang masih muda merasa takut, tapi tidak berani melawan. Mereka tahu, karir bisa hancur jika melanggar. Keluarga para pendaki juga mengalami tekanan halus. Ada surat resmi yang datang ke rumah mereka, berisi ucapan syukur dari pemerintah karena anak mereka selamat, disertai bingkisan kecil. Namun di bagian bawah surat, ada kalimat singkat, mohon tidak membuat pernyataan yang berbeda dari laporan resmi. Hal ini demi kebaikan bersama. Bagi sebagian keluarga, itu cukup untuk membuat mereka diam. Mereka tidak ingin ambil risiko. Tapi ada juga yang merasa muak, terutama ayah Bayu, salah satu pendaki. Ia mencoba menghubungi seorang wartawan untuk bercerita, tapi sebelum sempat wawancara, rumahnya didatangi orang tak dikenal. Mereka hanya berkata singkat, "Pak, jangan bikin masalah. Anak Bapak masih butuh pemulihan. Mau selamat atau tidak?" Setelah itu, ia tidak pernah mencoba lagi. Di balik semua upaya membungkam itu, satu hal tetap tidak bisa disembunyikan, desas-desus. Bisikan kecil di warung kopi, cerita setengah jadi di forum pendaki, hingga rumor yang beredar di grup WhatsApp. Orang-orang mulai mengatakan bahwa Gunung Kerinci menyimpan rahasia, bahwa ada jalur yang tidak boleh dilewati, dan bahwa 7 pendaki yang selamat sebenarnya sudah melihat sesuatu yang tidak seharusnya mereka lihat. Namun, tanpa bukti, semua itu hanya dianggap mitos. Media arus utama menolak menulis. Artikel-artikel blog yang mencoba mengangkat cerita cepat hilang entah kemana. Seakan ada tangan tak terlihat yang menghapus setiap jejak. Dan begitulah, sedikit demi sedikit, kasus ini ditelan waktu. Wisata Gunung Kerinci tetap berjalan normal. Rombongan pendaki tetap datang, tertawa, berfoto, dan menikmati keindahan alam. Tidak ada yang tahu bahwa di balik jalur yang mereka lalui, ada 7 orang yang pernah tersesat selama 2 minggu penuh, hampir tidak kembali, dan kini menyimpan trauma yang tidak akan pernah hilang. Waktu berlalu. Minggu berganti bulan, dan insiden 7 pendaki Gunung Kerinci perlahan memudar dari ingatan masyarakat luas. Media sudah berhenti menyinggung. Jalur pendakian kembali dibuka, bahkan lebih ramai daripada sebelumnya. Foto-foto pendaki tersenyum dengan latar belakang puncak Kerinci memenuhi media sosial,
Seakan-akan gunung itu tidak pernah menyimpan rahasia gelap. Namun bagi mereka yang mengalaminya, luka itu tidak pernah sembuh. Raka, yang dulunya dikenal sebagai mahasiswa aktif di kampus, memilih cuti kuliah tanpa batas. Ia sering berjalan sendirian di malam hari, memandang langit, lalu bergumam lirih, "Kenapa aku bisa kembali, sedangkan mereka memanggilku untuk tinggal?" Teman-temannya mencoba menenangkan, tapi tidak ada yang bisa benar-benar memahami apa yang ia maksud. Sinta pindah dari rumah orang tuanya ke kota lain, berharap jauh dari ingatan. Tapi trauma mengikutinya. Suara angin yang melewati pepohonan di halaman kontrakannya sering membuatnya terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menyalakan lilin, duduk di lantai, dan berdoa agar suara itu berhenti. Bayu, yang paling sehat secara fisik, justru paling rapuh secara batin. Ia berhenti bekerja, tidak mau keluar rumah, bahkan takut melihat pepohonan. Setiap kali ada suara ranting patah, tubuhnya gemetar hebat. Orang tuanya sempat membawa ke psikolog, tapi hasilnya selalu sama, pasien mengalami PTSD berat. Bayu hanya menjawab singkat, kalau mereka dengar suara itu, mereka juga tidak akan pernah bisa tidur. Keenam temannya pun tak jauh berbeda. Mereka hidup, bernapas, bisa makan, bisa tertawa sesekali, tapi jiwa mereka sudah berubah. Ada bagian dari diri mereka yang tertinggal di hutan kerinci, dan tidak pernah kembali. Sementara itu, masyarakat sekitar gunung menyimpan cerita dengan cara mereka sendiri. Tidak ada yang berani bicara terang-terangan, tapi setiap kali ada pendaki baru yang terlalu sombong, warga hanya mengingatkan singkat, "Hati-hati di jalur. Jangan ikuti suara yang bukan dari temanmu." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi penuh makna. Generasi muda di desa mulai mendengar kisah samar tentang 7 pendaki yang hilang selama 2 minggu. Tapi tanpa bukti, cerita itu hanya dianggap dongeng. Anak-anak muda menertawakan, mengira itu sekadar cara orang tua menakut-nakuti. Padahal, para orang tua justru ketakutan jika kisah itu benar-benar diulang lagi. Dokumen asli insiden itu tetap terkunci rapi dalam arsip rahasia. Tersimpan di laci besi berlapis kunci, dijaga agar tidak pernah bocor. Sesekali, pegawai baru yang melihatnya bertanya-tanya, kenapa laporan ini tidak dipublikasikan? Jawabannya selalu sama, demi stabilitas pariwisata. Jangan banyak tanya. Lalu map itu ditutup kembali, tenggelam dalam debu, seolah hanya catatan biasa. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dikunci dengan map atau besi, trauma. Trauma para pendaki itu bagaikan luka yang menganga. Tidak peduli berapa banyak waktu berlalu, bayangan itu selalu kembali. Kadang berupa mimpi buruk, kadang berupa bisikan samar, kadang hanya sekadar rasa sesak saat mendengar nama Kerinci. Dan perlahan, mereka menyadari satu hal, mereka bukan sekadar korban gunung, mereka adalah saksi dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak boleh diceritakan. Mereka selamat, tapi dengan harga yang tidak bisa dibayar oleh siapapun. Suatu malam, setahun setelah kejadian, ke-7 pendaki itu kembali berkumpul. Tidak ada media, tidak ada keluarga, hanya mereka. Duduk melingkar di sebuah rumah sederhana. Wajah mereka lebih tua dari usianya, sorot mata mereka penuh bayangan. Tidak ada yang membuka percakapan sampai akhirnya Sinta berkata lirih, "Kalian masih dengar?" Semua terdiam. Hanya suara kipas angin yang berderit di langit-langit. Lalu, satu persatu, mereka mengangguk. Raka menunduk. "Kalau begitu, berarti kita tidak pernah benar-benar kembali." Hening panjang menyelimuti ruangan. Mereka tahu, kebersamaan malam itu bukan untuk bernostalgia, tapi untuk mengingatkan satu sama lain. Rahasia ini akan mereka bawa sampai mati. Di luar sana, dunia tetap berjalan normal. Gunung Kerinci tetap berdiri megah, diselimuti kabut indah, dipuji sebagai surga para pendaki. Tidak ada yang tahu bahwa di balik keindahan itu, ada sebuah kisah yang sengaja dikubur. Kisah tentang 7 pendaki yang tersesat selama 14 hari, ditemukan dalam keadaan kritis, namun dipaksa diam demi nama baik wisata. Mungkin suatu hari, kebenaran akan terbongkar. Mungkin ada yang berani membuka map rahasia itu, atau ada yang nekat menuliskan cerita ini ke dunia luar. Tapi sampai saat itu tiba, semua akan tetap menjadi bisikan. Bisikan yang hanya terdengar di antara desir angin, di sela kabut,
di jalur pendakian yang sunyi. Dan bagi 7 pendaki itu, setiap kali mendengar bisikan itu, mereka hanya bisa berdoa, agar tidak ada orang lain yang mengulang kesalahan yang sama.